Kawan BEM maupun OKP sampaikan. Yang pertama terkait tuntutan-tuntutan yang bersifat bisa cepat, mungkin nanti Pak Dasko yang terkait dengan soal kawan-kawan teman-teman yang masih ditahan. Ini catat ada aktivis yang demo dan ada perusuh ya. Nah, kami akan memilah nanti akan berusaha pimpinan dengan Pak Dasko mana yang nanti akan kita coba minta kepada pihak kepolisian dalam Kapolri, mana yang bisa dipercepat untuk dilakukan pembebasan. Ya. Jadi untuk keluar dari tahanan. Tentu kita juga akan mendengar juga dari polisi terkait dengan soal pelanggaran apa yang dilakukan oleh mereka. Dan kalau memang itu tidak terlalu ini dan memang murni dia demonstrasi, nanti kita dalam hal ini nanti yang komunikasi Pak Dasko akan minta ini coba untuk pelan-pelan yang bisa dikeluarkan. Ini nanti akan kita komunikasikan secepat mungkin yang ini pertama. Nah yang kedua, yang terkait dengan soal demokrasi dan supremasi sipil. Dan ini memang harus menjadi komitmen kita bersama. DPR sebagai lambang dari demokrasi dan supremasi sipil, seperti yang Pak Dasko tadi sampaikan, tentu banyak kekurangan. Dan tentu kita sama-sama dengan para mahasiswa, OKP, BEM, civil society, berusaha untuk menjaga agar demokrasi dan supremasi sipil itu tetap tegak. Maka penting juga bagi DPR untuk mendapatkan masukan, kritik, dukungan dari kawan-kawan semua. Tadi Pak Dasko sudah menyampaikan, kita ingin terus berbenah. Kita ingin DPR yang transparan, DPR yang akuntabel dan profesional ke depan. Supaya apa yang kamu tuntut ya. Jadi ini komitmen kita, komitmen mahasiswa, komitmen OKP, BEM, dan juga komitmen civil society, dan tentu juga komitmen seluruh anak bangsa. Tentu kita akan jaga. Pak Dasko tadi sudah menegaskan. Nah yang kedua, yang ketiga, terkait dengan soal tim investigasi atas dugaan indikasi dari kejadian-kejadian yang selama ini ada indikasi bahkan Presiden sudah menyampaikan kepada publik tanggal 31 Agustus yang lalu bahwa apa yang terjadi beberapa hari yang lalu ada indikasi adanya makar bahkan menjurus kepada terorisme. Nah karena itu apa yang dituntut oleh kawan-kawan semua terkait pembentukan tim investigasi akan indikasi adanya makar yang independen, tentu DPR akan menyampaikan kepada pemerintah, akan mengomunikasikan kepada pemerintah agar ini bisa dilakukan secepatnya yang independen, agar apa yang kejadian beberapa hari yang lalu tidak terulangi ke depan. Makanya penting untuk tuntutan soal tim investigasi ini. Jadi nanti akan akan disampaikan karena ini menjadi kewenangan dari pemerintah ya pada saya. Walaupun DPR tetap berkepentingan untuk mendorong itu. Nah, yang keempat terkait dengan soal DPR. Tadi kawan-kawan menyatakan bahwa salah satu sumber pemicu atas ini semua adalah DPR salah satunya. Tadi komitmen untuk membenahi DPR, memperbaiki DPR, mengevaluasi DPR, itu sudah menjadi komitmen bersama. Bahkan sebelum teman-teman datang, Pak Dasko tanggal 26 Agustus sudah menyampaikan ke publik terkait tunjangan perumahan. Sudah dibatalkan. Nah nanti soal-soal yang lain akan dibicarakan dengan pimpinan DPR, dengan pimpinan-pimpinan fraksi yang lainnya untuk ditindaklanjuti. Mana yang bisa diefisienkan bahwa DPR juga memahami kegelisahan, memahami situasi yang ada di masyarakat. Dan akan diumumkan ke publik. Jadi nanti dari hasil itu semua DPR akan umumkan ke publik. Bahwa DPR sekali lagi mendengarkan, memahami situasi, keadaan
rakyat kita semua. Nah, yang berikutnya terkait dengan soal legislasi. Dari ini saya sampaikan yang sama-sama ya, yang disampaikan oleh kawan-kawan semua. Tidak satu-satu, tapi ini yang beririsan. Yang pertama, yang berikutnya yang terkait dengan soal legislasi. Untuk mempercepat terkait dengan soal khususnya pembahasan RUU perampasan aset. Selain ada RUU lain, PPRT, hukum masyarakat adat atau yang lainnya. Tapi dari semua titik tekannya adalah terhadap RUU perampasan aset. Tentu DPR berkomitmen untuk membahas dan menyelesaikan ini. Tapi perlu disampaikan bahwa ada undang-undang yang terkait juga dengan undang-undang RUU perampasan aset, saling terkait ya, supaya tidak timpang tindih, dan ini perlu disinkronkan. Kita ada yang namanya undang-undang Tipikor, kita ada undang-undang TPPU, dan sedang kita bahas itu terkait undang-undang KUHP dan aset. Nah, di antara kalau ini selesai ini KUHP, karena ini saling terkait nanti supaya tumpang tindih, maka yang pertama akan diselesaikan dalam waktu yang cepat adalah KUHP. Dan setelah itu baru kita akan masuk dalam undang-undang perampasan aset. Karena ini terkait, 4 undang-undang ini terkait. Perampasan aset, KUHP, TPPU, dan Tipikor. Supaya tidak saling tumpang tindih satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya. Ini ya. KUHP kan dikejar ya, baik cepatnya. Undang-undang KUHP. Nah, yang berikutnya terkait dengan soal reformasi perpajakan yang adil, yang berkeadilan. Tadi Pak Dasko sudah menyampaikan nanti kawan-kawan akan diterima oleh eksekutif. Entah besok. Besok nanti tinggal nanti bisa dialog apa yang menjadi tuntutan, kegelisahan dari teman-teman semua, kawan-kawan semua terkait dengan soal perpajakan, soal lain-lain BUMN itu nanti disampaikan. Tapi yang terkait dengan apa yang tadi disampaikan baik secara lisan maupun tertulis, insya Allah sama DPR akan dirangkum, akan ditindaklanjuti dalam waktu yang secepat-cepatnya dan akan diumumkan kepada publik. Apa? Kasus yang sekarang, gini aja, nanti datanya kirim, nama-namanya kirim semua secepatnya, yang 7 orang itu. Habis ini aja gini, sekarang datanya kamu siapkan nama-namanya di Pengadilan Semarang biar nanti bisa diselesaikan. Jadi biar cepat. Nah, makanya datanya namanya siapa nanti kirim. Ya, oke, nanti habis inilah. Ya, habis ini nanti kirim. Cukup ya. Terima kasih kawan-kawan semua. Terima kasih Pak Dasko, Pak Cuncun, juga dari kawan-kawan BEM, dan juga dari kawan-kawan OKP, media, dan seluruhnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah sebagai niat baik kita, upaya kita, sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang kita hadapi akhir-akhir ini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.